Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini Miranti bakalan membahas materi mengenai kompetensi guru. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu kompetensi guru? Nah, kompetensi guru itu merupakan beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional. Beberapa indikator tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dikatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, dalam undang-undang ini juga terdapat definisi dari 4 cabang kompetensi guru, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi profesional, 4. Kompetensi sosial. Nah, kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, dan kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang keempat, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam berinteraksi dengan secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, dengan wali atau orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kali ini Miranti bakalan membahas tentang kompetensi pedagogik saja, yang telah dijelaskan tadi bahwa kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Dalam kompetensi pedagogik ini terdapat 10 karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nah, kita sebagai guru bukan hanya mengajarkan tentang materi saja, tetapi kita juga harus mengetahui dan memahami karakter anak, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama, bagaimana fisiknya, kesehatan fisiknya, moralnya, bagaimana sosial budayanya, emosinya, dan intelektualnya. Yang kedua yaitu menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, kita sebagai guru ya tentunya kita harus tahu apa-apa saja teori belajar, bagaimana prinsip pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran atau pembelajaran yang hendak dicapai terlaksana dengan baik. Yang ketiga yaitu mengembangkan kurikulum yang terikat dengan mata pelajaran yang diampu atau diajarkan. Nah, ini merupakan poin wajib yang harus dimiliki oleh seorang guru, di mana kita sebagai seorang guru mampu mengembangkan kurikulum seperti kita membuat RPP dan silabus. Yang keempat yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Nah, kita sebagai guru itu merupakan seorang pendidik, jadi kita harus memberikan pembelajaran yang sangat mendidik bagi peserta didik. Yang kelima yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, kita sebagai guru kita harus memiliki kreativitas, bukan hanya terpaku dengan buku pembelajaran, tapi kita juga bisa memanfaatkan teknologi digital yang sangat canggih saat sekarang ini, seperti kita menggunakan laptop dan infokus sebagai media dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. Nah, kita sebagai guru juga harus menjadi motivator atau pendorong mereka atau pendukung mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kita memfasilitasinya seperti ekstrakurikuler. Yang ketujuh yaitu
berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Nah, kita sebagai guru, yaitu digugu dan ditiru, maka kita harus berkomunikasi secara santun, berkata dengan baik dan benar, dan memiliki sifat empati. Yang selanjutnya yaitu yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Ini sangat penting agar kita mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, maka kita bisa memperbaikinya. Begitu juga dengan yang ke-10, yaitu melakukan tindakan refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu agar kesalahan atau kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran sebelumnya dapat diperbaiki untuk proses pembelajaran selanjutnya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik. Nah, jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.